Shining and the stars are aligning, and I'm here knocking at your door. It's 2 in the morning and we both should be snoring, but you're far too lovely to ignore. So let's go out and raise some hell. Do what you want, I'll never tell. And yeah, I know I'm good to go. I'm snared and I'm smitten like a scared little kitten, but I'm not afraid to tell you anymore. I gave up denying and I've stopped always trying to avoid the things that freaked me out. Kita ada di kebun buah KPH dengan pola agroforestry. Jadi yang dimaksudkan agroforestry itu sebenarnya simpelnya gini, Pak. Ini kan ada dua suku kata sebenarnya, dari agro dengan forest. Berarti yang tanaman agro itu berarti tanaman pertanian. Yang forest berarti ada tanaman kehutanannya. Jadi di sini yang tanaman kehutanan kita memakai tanaman duren potong. Nah, terus yang untuk tanaman agronya, tanaman pertaniannya, ini menggunakan cabai. Ini susunannya ini sudah lumayan benar, cuman mungkin ada nantinya nanti kalau ada yang tanaman agronya yang terlalu dekat dengan tanaman kehutanannya, nanti untuk berikutnya mungkin agak dihindari tanamnya seperti itu, Pak ya. Jadi paling tidak nanti 1,5 meter atau semeter keliling dari tanaman kehutanannya itu dibebaskan dari tanaman semusimnya. Nah, jadi kenapa dibuat pola agroforestry? Sebenarnya tujuan utamanya ini ada di ininya, Pak, ada di tanaman kehutanannya, tanaman forestnya. Jadi dengan adanya pola agroforestry atau tumpang sari dengan tanaman semusim. Tanaman semusim ini kan umurnya pendek dan perlu perawatan yang intensif. Nah, berarti dengan adanya ada tanaman pertaniannya, ada tanaman semusimnya, nah, berarti kita akan lebih terpacu, lebih semangat untuk selalu datang ke kebun kita. Nah, untuk sebenarnya untuk memelihara tanaman kehutanannya ini karena tanaman butuh waktu yang lama baru bisa dipanen. Nah, terus dengan adanya tanaman pertaniannya, setiap saat kita harus kepingin datang ke situ, sehingga untuk pengawasan, pemeliharaan dan sebagainya tanaman forestnya, tanaman kehutanannya itu akan terpelihara lebih baik. Karena selama ini yang banyak terjadi yang namanya nanam tanaman kehutanan atau tanaman kayu, begitu sudah tanam sekali, 5 tahun kemudian baru dilihatnya, ternyata sudah habis oleh babi. Jadi ini merupakan percontohan bahwa untuk bikin agroforestry, bikin tanaman itu sebenarnya polanya seperti ini. Kita harus rajin datang, ngurusi tanaman pertaniannya, ini menghasilkan ekonomi juga. Nah, terus sambil memelihara tanaman kehutanannya. Nah, mungkin itu, Pak, sekilas yang dikatakan agroforestry itu seperti itu. Tujuannya ya secara umumnya nanti untuk meningkatkan perekonomian kita bersama. Bukan hanya pola tanamnya saja, mungkin nanti penataan lahannya juga ini perlu, Pak, dari awal. Misalnya kan ini kan walaupun kelihatannya secara ini rata kelihatannya, tetapi ini sebenarnya tidak. Nah, jadi nanti coba dibikin apa namanya, kalau ada pematangnya, sehingga nanti akan jadi peta yang rata masing-masing. Jadi ini kan mungkin 2 meter dari tanaman kehutanannya itu mungkin dibuat galengan dulu, baru nanti kesananya juga diambil 2 meter di bawahnya, sehingga nanti kelerengnya nanti ini akan terpotong.
Nah, terus nanti semuanya akan jadi rata semua. Nanti kalau sudah rata berarti semuanya akan beres, semuanya akan aman di situ, Pak. Pupuk aman di situ, lahan topsoilnya tanaman tanah atasnya akan aman di situ. Jadi mungkin itu, Pak. Jadi termasuk untuk penataan pola tanam, terus penataan lahannya, bentuk lahannya nanti diperhatikan biar nanti kedepannya bukan bikin kebun buah tetapi nanti bisa wisata buah. Mungkin itu. Terima kasih, nama saya Pak Warsono, saya asli dari Krisakti, dan saya itu mengolah tanaman sayur-sayuran ini plus dengan perawatan durian. Dan di sini saya itu ya alhamdulillah sudah mendapat hasil ya untuk tambahan saja untuk merawat. Jadi ya beginilah keadaannya. Mungkin gimana ini? Nah, jadi ini yang kita lihat cabenya ini sudah agak menguning, ini sudah mulai dipanen juga ya. Belum menggenah atau belum tahu harganya yang pasti gitu. Jadi belum bisa dilaporkan gitu loh untuk sahabat-sahabat. Terima kasih atas bapak-bapak yang datang ke sini untuk ini. Terima kasih. Mas Supri. Terima kasih Mas Supri. Bisa Mas Supri perkenalkan dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Mas Supri di sini mengelola lahan berapa luasnya, tanamannya apa saja. Nah, kalau dari program dari KPH Lakitan Bukit Cokong ini kan kami upayakan kegiatan kebun buah unggul gitu. Silakan Mas Supri. Namanya siapa? Saya Supriyadi dari Trisakti, pengelola lahan luasnya 5 hektar ya? 5 hektar. Nanam apa? Tanam pohon durian sama pokat ya? sama pokat. Iya. Duriannya durian apa nih? Montong. Ada juga durian bawor ya? Iya. Nah, selama ini kan udah setahun setengah ya? Iya. Kurang lebih setahun 3 bulan. Ini kan terlihat tanamannya subur ya, tumbuh dengan baik. Berarti Mas Supri lakukan pemeliharaan nggak nih? Melakukan pemeliharaan. Diapain aja tuh? Ya, kita olah sama Pupuk ya. kita dangir. Oh iya iya. Nah terus ini kan masih ada lahan kosong antar durian, antara pokat. Mas Supri sama Mas Warsono ya? Iya. Nah, tadi ditanami apa aja nih Mas? Kami Cabai, terong, cung. apa tuh? Tomat kecil ya? Kecil juga sebelumnya semangka ya? Semangka. Nah, dari hasil ini dijual kemana? Ke Pasar. pasar. Ada uang yang didapat ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti secara tidak langsung ada penghasilan sambil menunggu durian sama pokatnya berbuah ya, menghasilkan gitu ya. Iya. Kesannya terhadap kegiatan ini gimana? Senang atau terima kasih atau gimana lah? Monggo diutarakan. Saya terima kasih sama yang KPH KPH-nya udah mengunjungi, udah memberi masukan sama bibitnya. Harapan ke depan nih, ya. Semoga ya sukses, hasilnya memuaskan lah. Oke, terima kasih. Itu sedikit bincang-bincang dengan pengelola kebun buah unggul di KPH Lakitan Bukit Cokong bersama Mas Supriyadi dan Pak Warsono. Terima kasih. Ya. Yang kedua untuk ini Mas, apalagi yang dekat-dekat dengan tanamannya Mas. Ini kan akar yang